akhirat ora ana gunane. Ngibadah aja ditinggalke, becike ayo dijalake, ditampa ing ngarsa Gustine, kanggo sangu besok tambe mburine. Waktu kita kuwi ana watese, aja sembrono yen migunakake. Rasa pira cilakane dunya, luwih lara besok yen mlebu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fattakun fataqatta'u amrohum bainahum subura kullu hisbim bima ladaihim farihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang bergabung dalam kajian online NTA Jawa Timur yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, marilah kita semua senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah. Karena dengan syukur itu Allah akan menambah nikmatnya kapanpun dan dimanapun. Bagi hamba yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan semoga kita semua tergolong hamba Allah yang beriman, bertakwa, bersyukur, dan beruntung, berbahagia, baik sekarang dan yang akan datang. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada kekasih panutan junjungan kita, tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah pula kepada ahlul bait, keluarga beliau, juga kepada para sahabat-sahabat yang mulia, tercurah pula kepada seluruh pengikutnya, pengikut Rasul yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan semoga tercurah pula kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga tergolong hamba Allah yang taat kepada Allah, Rasul, yang
selalu melazimi apa yang diajarkan, diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Dan semoga kita menjadi tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diberi barokah, diberi hidayah, diberi maunah, diberi syafaat, dan termasuk yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kemarin rupa-rupanya ada pertanyaan yang belum dijawab. Tolong disampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Kholis. Monggo dibacakan. Ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustadz surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 dari Bapak Aseri dari Sambikerep, Surabaya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ashari Sambikerep, sebelum kita bahas kaitannya dengan surat Kahfi ayat 103 dan seterusnya, tadi di awal sudah kita baca. Tolong diulang kembali yang saya baca tadi Pak Kholis, surat ke-23 Al-Mu'minun ayatnya 52-53. Al-Mu'minun. Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 52 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Jadi ayat ini Allah memberikan penjelasan pada kita. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kemudian sambung menyambung, setiap nabi dipanggil Allah, nanti ada penerusnya. Kemarin dalam surat Ali Imran sudah kita baca bahwasanya setiap nabi, setiap rasul ini sudah diberitahu karena ada perjanjian. Agar anu diulang dulu yang surat Ali Imran 8182. Ali Imran. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 81-82. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada nabi,
Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya, jadi memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul itu sambung menyambung. Setelah nabi dipanggil oleh Allah, rasul dipanggil oleh Allah, selalu digantikan. Apalagi di kalangan kaum Bani Israel selalu sambung menyambung. Selalu nyambung menyambung. Bahkan pernah terjadi ketika Nabi Musa itu diutus untuk dakwah kepada orang Kipti Mesir atau Raja Fir'aun, itu dibantu oleh adiknya Nabi Harun alaihi salam. Maka dengan ayat ini tegas Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil suatu MUU atau perjanjian kepada para nabi-nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Terutama Rasul itu diberi kitab, wahyu, dan diberi hikmah, maksudnya syariat. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Maksudnya nanti kalau Nabi itu datang juga periode berikutnya yang isinya ya sama. Karena pada Nabi para Rasul itu intinya bahwa manusia itu hanya mempunyai Tuhan Allah. Dan larangannya tidak boleh mensekutukan Allah. Maka dalam Islam itu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat-sahabat, kemudian nanyakan, Nabi bersabda, tanyalah kepadaku. Nah, sahabat-sahabat tidak ada yang tanya. Dalam brosur yang kemarin itu ada seorang yang tidak dikenal, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tahu sahabat-sahabat dari mana datangnya, karena belum ada bekas-bekas perjalanan. Duduk bersimpuh di depan Nabi, lututnya digandengkan dengan lutut Nabi, tangannya diletakkan di paha Nabi, baru menanyakan apa itu Islam. Maka ketika itu ya dijawab, rukun Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Sehingga ajaran Nabi Muhammad itu sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Dan anehnya setelah dijelaskan tentang rukun Islam itu bahkan yang tanya mengatakan sodakta, engkau benar ya Muhammad. Kan aneh bagi kita, dia tanya diberi penjelasan justru membenarkan. Gitu. Juga tanya bagaimana iman, bagaimana ihsan. Nah setelah selesai memberi pelajaran itu, dia pergi, kemana perginya ya tidak ada yang tahu. Sampai sahabat pada waktu itu, coba cari kemana tadi yang tanya tadi. Ya, dikejar, ditutupi, tidak tahu. Baru Nabi menjelaskan, itu adalah Jibril memberi pelajaran pada kamu semua. Maka kemarin sudah kita bahas di sini dalam surat Al-Anbiya itu, kalau tidak tahu supaya tanya. Nah, tanya kepada siapa? Kepada para yang berilmu. Kalau masalah-masalah agama, yang tahu adalah Nabi Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki beda dengan laki-laki yang lain.
Kalau seorang Nabi Rasul itu diberi wahyu, kalau laki-laki yang lain tidak diberi wahyu. Maka pada ayat yang telah dibaca tadi, Ali Imran 81, para nabi-nabi pada waktu itu supaya melafalkan atau menyatakan. Karena Allah sudah berfirman, manakala nanti ada nabi baru yang membenarkan apa yang ada padamu, wajib padamu para nabi beriman kepada nabi baru tadi, juga menolong, karena sudah menjadi kelasiman sunatullah, para nabi, para rasul, dan para penegak kebenaran mesti ada kendalanya. Ada yang merintangi, bahkan ada yang memusuhi, mengancam, hal yang biasa. Ujian para nabi, para rasul. Kemudian rasul itu ditanya, apa kamu sanggup? Hei para nabi, para rasul. Maksudnya sanggup mengimani dan menolong nabi yang baru yang ajarannya persis sama dengan nabi sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan atau perbedaan karena situasi, karena keadaan, dan karena perkembangan zaman. Maka dikatakan para nabi qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Allah berfirman, apakah kamu sanggup untuk beriman dan menolong kepada nabi yang baru? Qalu, para nabi, para rasul serempak yang mengatakan akrorna, aku siap. Sehingga apabila nabi-nabi itu saat ini masih hidup juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun membenarkan bahwa di antara rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, pada rasul, dan kepada hari akhir. Yang terakhir, iman pada takdir. Rukun iman itu. Sehingga Nabi Muhammad mengakui sebelum beliau diutus oleh Allah, sudah ada para nabi, sudah ada kitab suci, ada rasul, dan lain sebagainya. Membenarkan, maksudnya mengakui. Hanya kemarin sudah kita singgung sedikit, mengapa umat Nabi Muhammad mengakui kitab-kitab sebelumnya kok yang dipelajari hanya Quran, tidak mempelajari selain Quran. Katanya Taurat juga dari Allah, katanya Zabur dari Allah, Injil dari Allah, tapi yang dipelajari kok Quran. Ketahuilah, Quran ini kalau kita hayati itu juga menyangkut, juga berisi ajaran-ajaran sebelumnya. Maka mempelajari atau mengimani kitab-kitab sebelum Quran hanya secara itu ijmali, garis besar. Tidak menolak. Namun kepada Quran secara tafsili, terinci. Dan kalau kitab-kitab sebelumnya itu cocok dengan Al-Quran, ya masih asli. Kalau sudah tidak cocok, biasa bagi pemuka-pemuka agama itu karena kepentingan sesaat mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Gitu. Maka setelah ditanya, hei para nabi, para rasul, apa kamu sanggup nanti mengimani nabi yang baru yang membenarkan ajaranmu? Ya, kemudian jawabnya, aku sanggup. Kemudian Allah menandaskan, kalau begitu, hei para nabi, para rasul, aku Allah dan kamu para nabi sebagai saksi. Maksudnya jemaatmu nanti kalau sudah datang Nabi Muhammad itu mau beriman apa tidak. Nah, kalau mau beriman berarti dia lurus mengikuti ajaran nabinya. Tapi kalau sudah menolak berarti dia sudah mengingkari yang dianggap nabinya. Gitu. Maka barang siapa berpaling dari peringatan itu, ya dari peringatan ini,
faulaika humul fasikun. Mereka adalah orang yang fasik. Fasik di sini maksudnya tidak mengindahkan perintah Allah. Kalau sudah Allah tidak diindahkan atau sudah diingkari, maka sudah tidak ada lagi perjanjian. Karena maka kitab-kitab sebelum Quran ada namanya kitab disebut perjanjian. Karena isinya janji-janji. Manakala kamu mentaati Allah, mentaati Rasul, ya tetap akan dimuliakan dunia dan akhirat. Nah, karena suatu kepentingan, maka banyak pelajaran dari kitab suci itu diumpetke atau disembunyikan, termasuk kedatangan Nabi Muhammad itu tidak diberitakan, tidak diterang-terangkan oleh pemuka-pemuka agama. Karena khawatir nanti kalau mengikuti ajaran Muhammad, otomatis dia akan kehilangan pengaruh. Dan ujung-ujungnya itu hanya masalah harta, masalah dunia. Maka wa inna hadihi umatukum umatan wahidah. Wa ana rabbukum fatakun. Sesungguhnya agama kamu, agama tauhid ini adalah agama yang satu. Kamu adalah umat yang satu. Itu. Umat yang satu. Maksudnya siapapun, dimanapun, kapanpun, tiada Tuhan selain Allah. Itu. Maka aku adalah Tuhanmu, bertakwalah kepadaku. Itu. Aku Allah Tuhanmu, maka Tuhannya Nabi Nuh dan pengikutnya ya Allah. Tuhannya Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ya Allah. Tuhannya Nabi Isa juga Allah. Gitu ya. Adapun nanti ada ini karena sudah diselewengkan tadi. Nah, Tuhannya Nabi Muhammad juga Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Kitab suci yang baru datang yang membenarkan itu pelajari, gitu. Maka kemudian pengikut-pengikut Rasul menjadikan agama mereka berpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Jadi harusnya itu kembali pada ajaran yang murni, yang asli, tapi sudah mengikuti doktrin atau penjelasan dari pemuka-pemuka agama. Maka dalam agama Islam, janganlah kamu menjadi orang yang musyrik, orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga atas golongannya. Tolong dibacakan dulu yang surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 30, 31, 32. Surah Ar-Rum surah yang ke-30. Surah ayat yang ke-31, 32. Munibina Dari ayat 30. Dari 30. Okay. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, cukup jelas firman Allah ini, fa'akim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, agama yang lurus. Agama Islam adalah agama para nabi, para rasul, gitu ya. Dan agama itu cocok dengan fitrah Allah. Maka fitrah Allah itu ya alati fatoronasa alaiha. Itu juga yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Jadi fitrah atau istilahnya itu dalam bahasa Jawa gawan bayi, atau aslinya manusia itu mengenal Tuhan, bertuhan. Tuhan ya Allah itu. Maka dalam surat yang lain katakan ketika bayi itu belum lahir, di situ dikatakan alastu birobikum, benar loh ya, bayi aku ini Tuhanmu, qalu bala syahidna. Para bayi itu mengatakan, ya saya menyaksikan adanya saya tiap-tiap diri itu saya perjanjian dengan aku Allah. Jangan-jangan nanti kalau lahir ke dunia lupa akan kewajibanmu. Harusnya kamu makhluk paling mulia, paling sempurna itu ya hanya beribadah kepada Allah, tapi justru mensekutukan Allah. Maka nanti ketika hidup sesudah mati akan ditanya, mengapa kamu kok tidak menyembahku, tidak beribadah kepadaku, tidak mengesakanku, mentauhidkanku? Jawabnya, ya saya itu hanya ikut-ikutan nenek moyang kita. Jangan nyalahkan saya, karena nenek moyang kita juga musyrik. Maka agar tidak bicara seperti itu, tiap-tiap roh bayi sudah dijanjeni. Dan itu cocok. Jadi fitrah Allah dan itu sebagaimana fitrah manusia, bahwa manusia itu siap untuk beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Kalau ada kalimat walakina aksarona layak lamun, kebanyakan orang itu tidak tahu, itu maksudnya yang mengetahui dan yang tidak mengetahui lebih banyak yang tidak mengetahui. Maka kalau dulu belum mengetahui, sekarang sudah ngaji, firman Allah itu apa isinya, apa anjurannya, apa ajarannya, mana larangannya, mana perintahnya, ya perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Kalau ketika dulu belum ngaji, belum paham, ya sekarang sudah tahu, ya harus berubah. Munibina ilahi watakuhu, kembalilah bertaubat kepada Allah, ya, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhilah larangan Allah, dirikanlah sholat, jagalah sholat karena itu tiangnya agama. Rukun Islam itu syahadat, kemudian sholat. Mula wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu berkeadaan
Kahfi ayat 103, 104, bahkan 100 itu sampai 107. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, mulai dari ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ya, cukup jelas kan? Jadi Allah ini seolah-olah itu ya bertanya, tapi bertanya tidak perlu jawaban dengan kata-kata. Tapi pertanyaan ini lebih mempertegas karena memang Allah itu maha bijaksana. Maka kul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala. Kul, katakan Muhammad, hal apakah nunabbi'ukum, perlu aku beri kabar kepada kamu sekalian, bil aksarina amala, tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya. Jadi al-aksarin, khosirun, aksarin itu paling rugi, paling rugi kalau ini apa ya, bahasa Jawa itu sudah lama atau Mas tadi mati nih? Jadi gelem ya. Dah. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ya. Bukan karena apa-apa ya, karena ada terputus gangguan teknis. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, surat Kahfi ayat 103. Pertanyaan dari Sambi Kerep. Tuh, kulhal nunabbi'ukum bil aksarina amala.
Jadi kul katakanlah Muhammad, hal apakah nunabi hukum? Engkau mau aku beri kabar, beritahu bil aksarina amala tentang orang yang paling rugi. Khosirun itu rugi, al aksirnya paling rugi. Kalau bahasa Jawa itu ada ater-ater kapi. Tuno itu rugi, tapi kapi tunan lebih dari rugi. Gitu. Tadi kami katakan pertanyaan tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Karena ini Allah memberi pelajaran. Atau dengan mudahnya itu ini loh. Ciri-ciri orang yang paling rugi. Lah sesama kita tidak dibenarkan menilai orang lain. Karena Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Apapun petunjuknya. Apapun isinya. Baik itu perintah dan larangan, bagi orang mukmin menerima dengan lapang dada. Manakala orang mukmin itu belum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan senang hati, dengan kesadaran, dia akan membenahi dirinya. Bahkan tidak ada salahnya kita itu memaki atau mencerca diri kita. Bagaimana nasib kami nanti, umurku sudah sekian, belum bisa mentaati Allah, belum bisa mentaati Rasul, nasib gitu. Kapan kita mau berubah? Karena pada hakikatnya Ustadz, Kiai, Mubalek itu tidak bisa memperbaiki orang. Yang bisa memperbaiki ya dirinya. Lah untuk memperbaiki adalah kalam Allah, firman Allah. Sampai Allah sendiri menjelaskan apa mau engkau aku tunjukkan. Apa mau engkau aku beri petunjuk. Orang yang paling rugi perbuatannya. Itu mestinya bagi orang mukmin ya akan mengatakan ya mau sekali. Bila perlu bayar saja mau biar tidak rugi kok. Maka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Maksudnya sia-sia itu kan manusia itu hamba Allah, paling mulia. Kenikmatannya tiada tara. Kedudukannya tanpa tanding. Paling baik, paling mulia, paling sempurna. Maka karena manusia itu diberi kelebihan dari makhluk yang lain, maka ya harus menjaga kemuliaannya itu. Senantiasa mentaati aturan Allah Tuhannya, aturan Rasul kekasih panutannya. Tapi itu dia itu tidak seperti itu. Dia berbuat sesat, maksudnya perbuatan ini tidak cocok dengan firman Allah, bahkan melanggar larangan Allah, dia berbuat keliru, tapi merasa benar. Dia berbuat sesat, merasa mendapat petunjuk, berbuat salah, merasa benar, berbuat buruk, merasa baik. Ukuran baik buruk bukan sesama kita, dari Allah. Ukuran dari Allah. Orang yang melanggar larangan Allah itu, walaupun orang banyak mengatakan baik, tetap tidak baik. Karena melanggar larangan Allah. Ini hidayah, petunjuk. Lah kok dilanggar ya sesat kan? Itu. Dan kalau orang itu sudah sesat merasa mendapat petunjuk, ya tidak bisa diperbaiki. Dengan apa dia memperbaiki? Wong dia sudah merasa mendapat petunjuk. Dia berbuat keliru merasa benar. Lah bagaimana akan menasehati? Wong saya sudah benar. Padahal dia tidak benar. Tidak benar nurut tuntunan Allah Tuhannya, Rasul panutannya. Itu. Maka sudah sia-sia sudah begitu itu. Itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang berbuat sia-sia
Siapa yang sia-sia itu? Kalau dia itu, ya ini aturan Allah, Tuhannya, aturan Rasul, panutannya, tidak diindahkan, itu kan sia-sia. Tapi sudah dalam kehidupan dunia ini merasa cukup. Nah itu. Maka jika mereka berbuat sebaik-baiknya. Dan hakikatnya mereka itu hanya mendurhakai Allah. Karena kebetulan perintah-perintah Allah itu tidak cocok dengan hawa nafsu. Bahkan larangan-larangan Allah itu cocok dengan hawa nafsu. Kadang-kadang melaksanakan perintah Allah berisiko. Ya. Maka kemarin ada masukan begitu itu ya. Orang-orang dulunya tidak ngaji, berbuatnya hanya menuhankan mengikuti hawa nafsu. Setelah dia ngaji Quran, sunnah, ya benar berbeda. Antara lain seorang wanita begitu, ketika dia belum tahu agama, suka sekali kalau ada lawan jenis. Dia menggoda, bahkan merayu. Itu walaupun bukan suami istri, rasanya nyaman. Ya. Apalagi ya wanita kadang-kadang tidak punya rasa malu itu. Dia mau pergi ke pasar umpamanya begitu itu daplang-daplang. Ada orang itu kenal, mas gonceng mas gitu. Nah, nanti kalau digoncengkan ya senang sekali. Lah setelah ngaji, oh ternyata pria dan wanita itu kalau mukmin jangankan kok nempel-nempel ngerangkul-ngerangkul. Pandangan saja supaya dibatasi, menundukkan pandangan. Ya, karena witing tresnoi jalanan kulino itu nanti kalau udah goncengkan dijajak ya lama-lama kan. Tapi setelah dia ngaji berubah. Ketika berubah, kemudian kebetulan juga ketemu di jalan, ayo Nduk ikut saya tak goncengke. Ora kok mas, enggak mas, saya enggak mau sekarang, saya sudah ngaji. Apa bilangnya, semuci-suci. Dulu sebelum ngaji aja tak goncengke daplang-daplang ngerangkul. Sekarang tak goncengke tidak mau. Kalau kesepian dulu WA. Tapi sekarang sudah semuci-suci. Begitu hal yang biasa. Karena dulu tidak tahu, sekarang tahu. Itu ya. Nah, mereka mengapa tidak mau berubah mengikuti yang benar? Itu sebenarnya mereka itu durhaka kepada Allah. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Karena mereka itu durhaka, mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya adanya hari ketemuan Allah. Maksudnya imannya tetel. Dia tidak beriman tapi merasa beriman. Maka kalau sudah kebal peringatan mau jadi apa? Itu maka orang-orang seperti itu fakabitot a'maluhum, akan hangus, akan hancur, akan musnah, akan batal amal baik mereka. Falanukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka tidak sekali-kali kami Allah memberikan penimbangan terhadap amal mereka di hari kiamat. Maksudnya karena dia itu menolak peringatan-peringatan dari Allah. Masa dia tidak mendapat petunjuk merasa dapat petunjuk. Masa dia berbuat dosa merasa tidak dosa, berbuat keliru merasa benar. Bagaimana? Maka kalau nanti ditunjukkan ya ngono ya aja ngono. Kita itu ya kudu mikul dhuwur mendem jero. Bahkan nanti kalau diajak, mari kita mengikuti Allah dan Rasul. Coba dibacakan yang surat Al-Maidah. Al-Maidah ayatnya ayat 104. Quran Surah Al-Maidah ayat yang surah yang ke-5 ayat 104.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Iya. Wa idza dan manakala kila dikatakan lahum kepada mereka. Mereka di sini memang biasa disebut mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang mukmin tapi mukminnya ini ragu, mamang atau lamis gitu. Islam lamis, tata lainnya Islam tapi diajak mengikuti ajaran Islam, dia banyak alasan. Yang katanya tidak lumrah, yang katanya fanatik, macam-macam nanti tujuannya yang serba negatif. Nanti apabila dikatakan pada mereka-mereka itu yang berbuat keliru tapi merasa benar, yang berbuat sesat tapi merasa mendapat petunjuk, ya berbuat buruk merasa baik, katakan, mari kita semua mengikuti apa yang diturunkan Allah Al-Quran. Dan mari kita itba' Rasul, menyontoh Rasul. Jadi karena namanya agama Islam itu sumbernya adalah firman Allah, prakteknya adalah Rasulullah. Sudah semestinya namanya orang Islam ini, kemarin sudah dibaca dalam Al-Baqarah 208, udkhulu fisilmi kafah. Hai orang yang beriman, ya, peluklah, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, kafah, keseluruhannya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Karena setan itu mungguhmu, musuh. Bukan hanya kamu, termasuk nenek moyangmu dulu dimusuhi oleh setan. Kalau kamu orang yang beriman kok langkahmu kena terjerembab atau terperosok laku setan, maka otomatis kalau melaksanakan agama secara kafah kamu mesti keberatan. Kita akan keberatan. Karena memang setan tidak senang kalau Adam dan anak cucunya itu selamat. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Dan setan mempunyai beberapa perangkap. Dan perangkapnya sangat bagus-bagus. Karena hujibatu naru bisahawat. Ajaran setan untuk masuk neraka itu menyenangkan hawa nafsu. Maka ketika mereka orang yang berbuat buruk tapi merasa baik, berbuat keliru tapi merasa dapat benar, sesat tapi merasa mendapat petunjuk, itu kemudian diajak, ayo kita ini kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasul. Apa jawab mereka? Qalu, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, jawabnya hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya, leluhur-leluhur kami mengerjakannya. Jadi agamanya bukan agama Islam tapi agama leluhur. Tapi kalau dikatakan agama leluhur tidak mau, saya ya Islam, saya udah haji. Ya. Maka dalam agama bukan seperti itu. Islam tidak hanya haji. Maka dalam agama itu belajar tahu dulu ajaran-ajaran baru praktek. Maka jangan heran kalau orang-orang maju, orang-orang barat sana berbondong-bondong menjadi mu'alaf karena belajar.
Tapi di Indonesia yang mayoritas Islam berbondong-bondong untuk murtad. Karena jauh dari petunjuk. Ya, agamanya Islam korupsi loh. Padahal namanya orang Islam itu pencuri tidak akan mencuri, orang yang beriman manakala beriman. Pemabuk tidak akan mabuk selagi dia beriman. Pesina tidak akan bersina selagi beriman. Loh, ada di Kayangan sana. Ya, kalau kita lihat ya, kadang-kadang bagi orang yang memperhatikan keadaan masyarakat prihatin. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negeri, awalnya orang-orang yang hidup mewah itu supaya sadar. Belajar, memahami, meyakini, mengamalkan ajaran Sang Maha Pencipta. Lalu durhaka, jor-joran. Malah kadang-kadang yang tidak pas saja akan dilegalkan. Kawin sejenis ya Pak. Kambing saja tidak mau kawin sejenis. Manusia akan dilegalkan. Nah, mudah-mudahan begitu. Kalau nanti datang bencana, ya kasihan orang-orang yang baik, namanya bencana atau wabah. Pandemi itu tidak hanya milih-milih. Kalau Ustadz tidak kena pandemi, kalau Ustadz memang dekat orang-orang kena pandemi, ya kena. Ya kena. Maka fadamarnaha tadmiro. Akan aku libas negeri itu, manakala orang-orang hidup mewah harusnya menyadari berterima kasih kepada Allah, tapi kok menentang, Allah akan tapis lepis tanpa tilas. Maksudnya akan dilikuifaksi. Kalau dulu awal-awal kita kalau likuifaksi itu baru Korun, tapi rupa-rupanya di Indonesia ya sudah ada contoh daerah yang itu. Bukan berarti orang sana itu ya karena ada kemungkaran, berbuat keliru merasa benar. Sudah tidak perlu petunjuk lagi. Bahkan ada orang mendengar petunjuk firman Allah itu alergi. Disumbat telinganya, ditutup hatinya. Kalau begitu itu yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi dirinya sendiri. Maka kalau mereka diajak, mari kita mengikuti ajaran Allah Tuhan kita. Mari kembali pada itba Nabi, tuntunan kita. Namanya beribadah itu sudah hak paten. Kita tidak usah bikin ibadah yang Allah tidak merintahkan, yang Nabi tidak menyontohkan. Ya, kadang-kadang begitu, wong gini baiknya kok enggak, katanya enggak ada tuntunannya. Lah kalau memang ada tuntunannya ya tolong disampaikan ayatnya berapa, hadisnya mana, riwayat siapa, nomor berapa, halaman berapa, tunjukkan. Nah, kadang-kadang pokoknya ini, nah kalau namanya pokoknya ya sudah sulit untuk diperbaiki. Maka sampai ditegur dalam ayat Maidah tadi itu bahwa awalau kana aba'uhum layak lamuna syai'an walayah tadun. Apakah ya, walaupun nenek moyangmu itu tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Maka sudah jelas. Jadi kalau beragama nanti diajak yang mengikuti yang asli, yang murni, yang tidak campur baur. Nah, kadang-kadang ya lucu umat Islam itu kok. Lucu. Nah, coba kalau kita lihat, kalau pernah ya suatu malam kami lewat di Solo pada hari Imlek. Imlek itu di depan di situ ada tempat ibadah saudara-saudara kita sebangsa setanah air agama Konghucu di Pasar Gede itu. Di situ ada tempat ibadah kelenteng apa namanya itu. Memang lampunya hebat di Imlek itu. Bahkan ya warna-warni
dan di depannya itu ada patung yang tangannya obah-obah itu. Nah kami lihat itu saudaraku sesama mukmin itu pakai sarung, pakai kupluk, pakai jilbab, selfie di bawah patung. Bangga punya patung. Nah, coba bayangkan. Ini bukan karena apa ya? Karena jauhnya dari tuntunan. Padahal sudah menjadi sunatullah. Jangankan orang seperti kita menentang. Orang-orang yang lebih kuat menentang hancur. Dan jangan beranggapan kalau kita ini beragama tidak kafah itu diterima oleh Allah. Maka rugi kita. Karena tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena dalam beragama tidak totalitas. Dalam Islam tidak totalitas. Maka ulaika ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fakabitot a'maluhum. Orang yang paling rugi perbuatannya itu karena dia berbuat keliru, merasa benar, dia tersesat merasa mendapat petunjuk, ya, berbuat buruk merasa baik, dinasihati sudah tidak mau, senantiasa hanya membanggakan nenek moyang. Padahal nenek moyangnya dulu ya tidak pernah ngaji, tidak tahu agama. Tapi kalau sudah namanya itu. Lah kalau itu memang mengikuti nenek moyang, jangan mengatakan agama Islam, agama nenek moyang itu. Itu jadi lebih gentleman. Gitu. Maka mereka tidak percaya pada pertemuan kepada Allah. Maksudnya tidak percaya hidup sesudah mati. Gitu ya. Maka sia-sialah amal mereka dan kami Allah tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Maka jauh-jauh sudah sangat jelas kalau kamu berbuat seperti itu akan rugi karena perbuatanmu baik tidak dihitung oleh Allah. Ini sudah diproklamirkan dalam Quran, jangan-jangan nanti di akhirat banyak orang demo atau protes. Amal saya yang baik-baik mana kok tidak dikelihatkan? Ora kanggo, batal. Batal, maka inilah orang paling rugi. Itu siapa? Jangan itu siapa, ini pelajaran bagi kita semua. Hamba Allah yang beriman. Jangan seperti itu. Gitu. Maka setelah demikian, itu bahwa dzalika jazauhum jahannam. Gitu. Bagi mereka balasan mereka adalah neraka jahanam. Padahal yang diharapkan nanti karena saya sudah baik pasti masuk surga. Ternyata balas jahanam. Hanya karena apa? Hanya karena dia dalam ukuran kebenaran itu hanya nurut nafsunya, bukan nurut petunjuk Allah Tuhannya, Rasul panutannya. Ya bima kafaru wa takhadu ayati wa rusuli hujua. Karena mereka durhaka, menentang. Ya. Menentang maksudnya menentang itu kalau itu benar-benar wahyu Allah, kalau memang tidak umum, kadang-kadang wahyu Allah dikalahkan hanya untuk mengikuti umum. Umum yang umum tidak atlah hudan. Tidak atas petun. Ya, kalau umumnya umum yang baik, ya silakan. Tapi umum tidak baik, gitu. Maka kadang-kadang lucu loh umat Islam itu. Tadi ketika orang saudara kita dari agama Konghucu mengadakan Imlek, foto-foto, selfie. Bahkan nanti kalau menyambut tahun baru, ya itu. Maka kemarin ada humor atau bagaimana itu ya. Ada pertanyaan, Pak Pendeta, kalau malam tahun baru acaranya di mana? Ya dikira itu mungkin kebaktian di gereja atau begitu. Enggak. Dia mengatakan, ketika malam tahun baru aku ya tidur di rumah dengan keluarga. Mengapa tidak kebaktian dan meramaikan tahun baru? Apa jawab dia itu? Saya tidak usah meramaikan tahun baru, sudah dimuliakan, sudah diramaikan oleh
Orang Islam kok. Ya. Siapa tahun baru yang gembir-gembiran pagi? Ya, orang ngakunya Islam. Siapa yang membunyikan mercon, membeli dan memberikan mercon di tahun baru? Orang Islam. Itu nanti kalau diberi nasihat, ya tidak mau. Memang dia itu menolak. Padahal itu pemborosan. Menghamburkan sampai para ulama itu nanti mau tahun baru ada pengajian. Ya gitu. Nah kadang-kadang ya datang ke pengajian, habis pengajian, hura. Maka kemarin juga teman saya yang dari Sragen itu punya bapak ya, jadi agamanya memang lain, tapi hidupnya juga nyaman-nyaman saja, tidak apa-apa, karena lakum dinukum wali yadin. Jadi dia itu seorang Romo Sulinggih. Romo Sulinggih itu kalau istilah kita ya mungkin guru daerah atau apa gitu ya. Nah dulunya itu Romo Pinandita. Itu di atas Romo Sulinggih. Kata teman saya itu maka ketika Romo Sulinggih itu tidak mengadakan, kalau kita ya kajian, kalau dia apa itu sesanti, apa itu nasihat-nasihat lah tentang agama, maka dia mengatakan, mengapa Romo Sulinggih kok tidak mengadakan Dharma Santi? Ya. Apa jawabnya? Lah di sini ini tidak usah Dharma Santi saja sudah ikut kita semua kok. Lihat itu ketika upacara orang-orang Hindu itu Islam, tapi Islam Hindu. Mengapa Dharma Santi? Kalau orang Islam itu perlu mengadakan pengajian karena tidak sadar dia itu agamanya Islam tapi prakteknya Hindu. Oh, ya gitu. Gitu. Maka enggak usah. Oleh Romo Panandita kan negur, kamu itu dapat gaji, dapat kesejahteraan. Lah kok tidak melaksanakan tugas memberi Dharma Santi. Lah coba bayangkan kalau udah begitu itu apa? Maka tadi ya di Indonesia itu malah banyak yang khawatir mulai pemurtadan. Itu karena mengapa bisa begitu? Karena ngakunya Islam tapi tidak mempelajari ajaran Islam. Islamnya hanya Islam nenek moyang. Maka Bapak dan Saudara dari Pak Kasri tadi ya, dari Sami Kerep, begitulah antara lain orang-orang kebanyakan itu begitu itu, maka paling rugi. Lain dengan ilaladina amanu wa amilu sholihati kana lahum jannatun firdaus. Gitu. Orang-orang yang betul-betul beriman, yang iman secara totalitas, Islam secara totalitas, dan ngamalnya soleh. Ngamal soleh adalah ngamal baik yang cocok dengan perintah Allah, perintah Rasul. Karena kadang-kadang dia merasa baik, tapi setelah dicocokkan itu tidak cocok. Gitu ya. Maka sampai dalam surat An-Nisa itu ada, coba dibacakan. An-Nisa. Surat An-Nisa. Itu tumibane ganjaran ini orang nurut angen-angenmu. Orang nurut angen-angen ahli kitab. An-Nisa itu surat keempat. Ayatnya 123. An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 123. Iya. Laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Satu lagi. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu,
dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ya. Disebutkan pada An-Nisa 123, 124. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi alil kitab. Allah memberi pahala atau pahala dari Allah itu bukan menurut angan-angan yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Maksudnya kadang-kadang itu kan merasa berbuat baik. Ini sudah berbuat baik. Nanti akan mendapat pahala. Lah baik nurut kita, tapi tidak baik nurut Allah. Ya. Loh ini baik, tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Berbuat nurut karepnya sendiri, Allah tidak perintahkan. Merasa nanti dapat pahala, itu kan namanya angan-angan kosong. Maka pernah saya contohkan itu. Jadi baik nurut orang lain itu kadang-kadang nurut saya pun belum mesti baik. Ya. Pernah loh saya gambaran saya petani, anaknya orang tani, punya sawah. Kemudian sawah-sawah tetangga sudah mau tanam padi, dibajak, digaru, diluku. Ya, sekitar tanah milik saya sudah dipelak Jawanya itu. Ya. Tanam padi. Nah, sawah saya belum saya apa-apakan. Kemudian saya punya teman baik lah, beken dengan saya. Wah ini sawahnya Pak Ihsan Suwanti ini. Dengan kita baik karena ini ada waktu, solarnya masih ada. Karena kanan kiri sudah dibajak, sudah digaru, akan tanam. Ini kok masih belum diapa-apakan, bro. Udahlah, tidak usah pamit yang punya rumah. Ini karena mungkin sibuk ini. Pak garu, saya luku. Biar menjadi tempat untuk tinggal nanam pari. Nah, kemudian setelah selesai, teman saya tadi datang ke rumah. Pak Ihsan, saya tidak minta upah, hanya minta ganti solarnya saja. Datanglah ke sawah Bapak sudah saya garu luku. Karena dekat-dekatnya sudah tanam padi. Nanti kalau tidak, kan kesulitan saya harus garu luku. Nah, otomatis saya akan tanya, loh, kamu kok garu luku tanah saya itu yang perintah siapa? Wong saya tidak ngakon kok kamu minta upah. Memang aku dengan kamu sudah beken, tapi ketahuilah Bung, sawah saya akan saya tanami brambang. Tidak saya tanami padi, masa kamu luku garu jadi seperti itu. Padahal saya belum punya persemian. Masa nanam padi dengan naman brambang sama, ya busuk semua brambangnya. Nah, dia kata itu tidak ada, kan tak tuntut kamu. Padahal menurut dia itu bagus sekali. Mau jual saja tidak minta upah. Yang penting solarnya saja. Karena sudah beken. Akan menjadi salah paham apalagi dengan Allah. Kita tidak diperintah, Nabi tidak melaksanakan. Diperuntukkan untuk Allah. Tapi tidak menurut tuntunan dari Allah. Kalau ditegur merasa benar. Karena nenek moyang kita ya seperti itu. Maka hati-hati. Kalau kita mau beramal biar diterima Allah, jadilah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, walaupun itu baik, maksudnya tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, ditolak. Ya, ditolak apalagi sudah ngemoi itu. Ya. Masih panjang lagi, sebenarnya panjang lebar kita bahas, tapi masih ada enggak pertanyaannya? Habis ya? Ya belum ada, kalau belum tambahi dulu.
Tadi Pak Ustadz mengatakan kalau orang kafir kok amalnya tidak diterima. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Allah. Coba dibaca yang surat Muhammad. Surat Muhammad. Dari ayat 8, 9, 10 sampai 12. Mari. Surah Muhammad surah ke Surat 47. 47 Ayatnya 8, 9, 10, 11, 12. dari ayat Ya, 8 itu. sampai ayat 12. Waladina kafaru ayat berapa itu? Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Ya, waladina kafaru fata'salahum wa adola a'malahum. Dan orang-orang kafir maka celakalah mereka. Siapa orang yang kafir itu? Yang tidak mengindahkan, bahkan menolak, menentang, tidak percaya tentang itu firman Allah, tentang ajaran Islam. Kafir itu. Nah, kafir itu ada kafir frontal, menentang, memusuhi, tapi ada kafir nifak. Kafir nifak itu tata lahirnya Islam, tapi kalau diajak melaksanakan Islam, menolak, menentang. Itu ada sejak dulu. Kalau zaman Nabi, dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau di depan Nabi, wah, pencitraan. Seolah-olah dekat dengan Nabi, bawakan terompahnya. Bahkan kalau mau berdiri, agak kesulitan ya dibantu. Orang dekat Nabi. Tapi pendekat itu hanya pencitraan. Sebenarnya menentang. Maka ketika Nabi tidak ada mengatakan nanti orang-orang Islam itu kalau jumlahnya sudah besar dan kuat, itu akan melibas orang-orang lain gitu. Maka besarlah anjingmu nanti akan menerkam kamu. Coba itu bahasa apa itu? Bahasa musuh. Maka pada waktu itu sampai putranya Abdullah bin Ubay bin Salul juga namanya Abdullah. Karena orang-orang seperti itu kan sudah gimana pada Rasulullah. Sahabat-sahabat dikatakan anjing-anjing, peliharalah, gemukkan, nanti kalau sudah besar gemuk, menerkam kamu. Maka pada waktu itu, ya ada yang minta izin, bunuh saja itu. Padahal dia dekat dengan Nabi. Maka pada waktu itu ya jangan, bagaimana nanti kata dunia kalau Muhammad mengizinkan membunuh teman sejawat. Maka termasuk anaknya sudah pada waktu itu minta izin, ya Rasul. Karena orang tuaku sudah betul-betul menentang, bahkan memusuhi walaupun dekat dengan Rasul. Aku sendiri anaknya yang akan memenggal lehernya. Sebab nanti kalau begitu tidak hati-hati itu termasuk musuh dalam selimut. Kalau nanti dibunuh oleh orang lain atau dipenggal orang lain, nanti anaknya akan tidak enak, tapi kalau yang memenggal anaknya sendiri. Sehingga orang-orang untuk menepis agar ada
apa itu perbuatan-perbuatan yang saling mendendam. Maka pada waktu itu ketika dia masuk rumah sudah dicegat atau dihadang di depan pintu. Ayah harus minta izin dulu kepada Nabi. Kalau tidak mau minta izin, tidak boleh masuk rumah ini. Karena kata-kata ayah sudah mengandung bisa menyebarkan bisa ya akhirnya ya kelunu-kelunu ya sudah saya tak izin Nabi. Dia mengatakan, ya Nabi mohon maaf, anakku menghadang di depan pintu, aku tidak bisa masuk rumah, harus izin dengan Nabi. Akhirnya ya silakan, monggo, baru saya sudah izin Nabi dan boleh masuk rumah. Nah, itu begitu itu. Orang tata lahirnya Islam tapi kafir. Lah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka kalau orang-orang munafik itu nanti di neraka yang paling bawah sudah semestinya. Maka kalau Islam ya Islam, kalau kafir ya kafir. Jangan setengah Islam, setengah kafir. Terus lanjut. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Nah, maka dikatakan, mengapa sih orang-orang kafir kok amal baiknya hapus, lenyap, atau gugur, atau batal? Karena orang kafir itu tidak senang dengan apa yang diturunkan Allah. Tidak senang dengan firman Allah. Maksudnya tidak senang itu, kalau petunjuk-petunjuk itu kemudian menyinggung perbuatannya, menyinggung hati, lubuk hatinya, mentang-mentang menolak. Maka kalau begitu itu, amalnya walaupun amalnya baik tidak diterima. Karena mereka menentang yang memberi pahala. Maka apakah kamu tidak itu berdharma wisata, mengadakan perjalanan di muka bumi, maksudnya studi banding atau karya wisata, mencari berita, mencari sisik melik, kulak werto adol prungu. Bagaimana akibatnya orang-orang yang kafir sejak dulu. Itu. Yang dulu itu yang biasanya adalah seperti Raja Namrud, seperti Fir'aun, bahkan orang-orang yang menentang hancur. Sekarang pun juga akan berjalan seperti itu. Hanya kalau umat Muhammad itu, kalau menentang tidak langsung toltes, kendak dinanti dulu, bertobat atau ndodro. Tapi akibatnya nanti sama. Gitu ya. Karena apa? Memang itu dzalika bi anallaha maulaladina amanu. Yang demikian karena Allah itu pelindung orang yang beriman. Wa anal kafirina la maula lahum. Dan sungguh orang kafir itu tidak punya pelindung. Karena pelindungnya tauhid, setan atau berhala atau apa saja yang disembah selain Allah. Maka sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir hanya menikmati kesenangan dunia,
Maksudnya itu hanya mengikuti hawa nafsu, kesenangan dunia. Dan orang-orang kafir itu seperti makan-makan seneng-seneng seperti binatang ternak. Mangan-mangan kaya kebo sapi, mula mlumpuk-mlumpuk mung mangan, kuliner. Ya. Itu orang-orang kafir itu begitu itu, tapi orang-orang mukmin, kalau orang kafir itu hidup untuk makan, tapi orang mukmin makan untuk hidup. Maka orang kafir, lawan katanya orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Demikianlah Bapak dan Saudara yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi yang didapat orang paling rugi perbuatannya itu adalah orang yang berbuat keliru, tidak menurut hudah Allah, tidak menurut petunjuk Allah, tidak nyontoh Nabi, tapi merasa paling baik, paling benar, ya, paling hebat. Sehingga kalau sudah merasa paling baik, paling benar, itu dinasihati ya sudah sulit. Mengapa? Tidak perlu nasihat lagi. Maka kalau ikut, ayo ikut Allah Rasul. Yang saya begitu. Nah, ini bukan menggurui, bukan. Karena ayat itu isinya begitu. Marilah kita bersama meningkatkan kesadaran kita masing-masing sebagai hamba Allah. Semoga para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung di kajian online MTA Jawa Timur tidak termasuk orang yang paling rugi perbuatannya. Dan salamnya Al-Ustadz dari pusat kepada kita semua. Saudara kita yang saat ini tidak bisa bergabung karena udzur, karena sakit. Semoga Allah memberi kesembuhan. Ada khilaf, ada salah, mohon maaf. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustadz, dalam bersedekah muncul pernyataan bahwa bersedekahlah kamu karena akan dibalas 10 kali lipat. Apakah hal ini dibenarkan atau salah karena bisa merusak niat dalam bersedekah? Karena niat dan fadilah sedekah sangatlah berbeda. Terima kasih. Ya. Ustadz, pertanyaan dari Pak Agung dari Sambiker. Ya, memang kalau kita sudah diajarkan sholat kita, ibadah nusuk kita, hidup kita, mati kita hanya mengharap ridho Allah. Dan kemarin ada orang yang akan diterima, akan dinaungi orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri. Lah tinggal nawaitunya gimana? Kalau nawaitunya itu bersedekah lillahi ta'ala, ya nanti dapat pahala dari Allah. Tapi kalau kita ini sedekah itu hanya ingin dikatakan orang dermawan, suka menolong, ya, dan lain sebagainya, berarti dia itu tidak ikhlas tapi riya. Riya itu beramal ingin pujian dari sesama manusia. Kalau memang sedekah ikhlas ya ini monggo. Ya, karena memang bersedekah itu anjuran dalam Islam. Itu. Ya, maka kalau kita sedekah ya karena Allah. Tapi kalau udah karena Allah nanti tetap ada dapat pahala kok. Ada orang malam-malam itu bersedekah. Tiba-tiba yang menerima itu pencuri. Kemudian pagi hari ada apa istilahnya itu kalau viral. Tadi malam ada orang bersedekah, sayang yang diberi itu pencuri. Akhirnya orang tadi ya besok malam saja bersedekah lagi. Nah, sedekah yang kedua mau ngamal ya diterima pelacur. Pagi ya viral lagi, ini ada orang dermawan sedekah tapi sayang dikasihkan pelacur. Yang ketiga lagi, ya besok sedekah lagi. Kemudian kepada orang kaya. Orang kaya tapi masih
apa ya, istilahnya itu tamak atau mau pakai pira lagi. Tapi setelah itu, ya Allah, saya bersedekah ini untukmu, walaupun salah sasaran, maaf, memang saya tidak tahu sebenarnya. Mudah-mudahan dia sadar dengan sedekah saya. Dan alhamdulillah, pencuri tadi akhirnya nyadari, ya tidak mau mencuri lagi. Karena tidak usah mencuri saja ada yang memberi sedekah. Ternyata yang memberi sedekah itu malah kaya daripada dia. Juga pelacur juga begitu. Orang kaya tadi karena sedekahnya tadi yang awal dari ikhlas karena Allah, sadar lah, iya ya, saya lebih kaya dari dia malah sedekah, aku kaya malah dia sedekah. Berubahlah. Maka istilahnya balik grimpiang. Jadi begitu Pak Gus, namanya sedekah itu ya tinggal nawaitunya. Demikian, mari kita akhiri kajian kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning donya sepiro lawase, bebasanmu mampir ngombe, yen pondo donya sing kok karepke, ning akhirat ora ana gunane. Ngibadah ojo ditinggalke, becike ayo dijalake.